Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang penderitaanmu akan berakhir jika kamu memberikan anak gadismu pada Nyai Poaci. Pak Parman terbaring lemah di salah satu ruangan rumah sakit. Setelah 4 hari dirawat di ruang ICU, pagi tadi dia tersadar hingga mampu melewati gerbang kematian itu. Tampak tubuhnya lemah dan semakin tidak berdaya. Sejak 3 bulan terakhir, lelaki berusia menginjak separuh abad ini divonis penyakit komplikasi yang membuatnya drop dan berpuncak pada 4 hari lalu. Selama 3 bulan tersebut, keanehan muncul dalam dirinya. Banyak sekali kejanggalan dan penyakit yang dideranya. Hingga dalam kurun waktu tersebut, semua kekayaannya habis untuk berobat. Selain sering keluar masuk rumah sakit, dia juga berobat jalan secara rutin, termasuk pengobatan alternatif, juga orang pintar. Dengan ditemani Ratna, putri yang dengan setia mendampinginya, dia melewati masa-masa kritis. Dalam pandangan yang kosong, tangannya menggapai hendak meraih tangan Ratna. Dengan susah payah dia mencoba menggapai. Ratna yang paham dengan keinginan sang ayah segera mendekatkan telinganya ke mulut Pak Parman. Ada apa, Pak? Gadis manis itu bertanya lirih. Dengan suara sangat lemah Pak Parman berbisik. Bapaknya itu menyuruh supaya dia memanggil Pak D-nya. Ada sesuatu hal penting yang hendak disampaikan. Segera, Ratna keluar ruangan untuk menemui Pak Deramin. Namun sosok yang dicari tidak terlihat di sana. Hanya Yusril saja yang tampak duduk di lantai. Sepupunya itu terkantuk karena semalaman ikut menemaninya di bilik tunggu pasien ICU. Yus, Pak D kemana? Tanya Ratna yang membuat Yusril tergagap. Pria seumuran dengannya itu menjawab kalau Pak D pamit beli rokok tadi, tapi sudah hampir setengah jam belum juga kembali. Yus, nanti kalau Pak D kembali, langsung suruh ke dalam ya. Pesan Ratna sebelum kembali ke ruangan. Ratna duduk di samping bapaknya sambil memisi tangan. Matanya yang teduh menatap Pak Parman dengan sedih. Sebenarnya Ratna baru tinggal bersama sang bapak sekitar 6 bulan lamanya. Sebelumnya dia tinggal bersama ibunda di desa yang cukup jauh dari rumah Pak Parman. Itu karena kedua orang tuanya yang bercerai saat dia duduk di bangku SMP. Sedangkan kedua kakaknya, Nur dan Siti, meninggal ketika menginjak dewasa. Dan tanpa diketahui dengan pasti penyebab dari kematian mereka. Sejak kematian kakak keduanya itulah terjadi perceraian, yang dengan ngotot sang ibu meminta hak asuh anak. Hingga Ratna pun ikut ibundanya. Meski kekayaan Pak Parman berlimpah, namun selama ini Ratna tidak pernah mendapat perhatian dari bapaknya. Begitupun ibunya, yang sama sekali tidak meminta harta gono gini. Bahkan semua perhiasan ditinggalkan begitu saja. Setiap kali Ratna menanyakan alasan tentang hal itu, ibunya selalu tutup mulut. Suatu saat kamu akan tahu, Ratna, siapa sebenarnya bapak kamu itu. Jawaban itulah yang selalu dilontarkan.
Ratna pun harus ikut banting tulang bersama sang ibu demi kelangsungan hidup. Selama ini mereka menghuni rumah kenalan sang ibu, yang mana si penghuni masih merantau di Pulau Sumatera. Bahkan kemungkinan besar akan menetap di sana, karena kabarnya di tempat perantauan itu dia sudah membeli lahan dan membangun rumah yang bagus. Di saat Ratna selesai sekolah aliyah, ibunya meninggal dunia karena penyakit jantung. Dan entah hal apa yang membuat sang ayah ingat padanya. Hingga seusai 7 hari kematian, dia dijemput Pak Parman untuk menemani masa tua beliau. Namun Ratna menolak seperti kemauan sang ibu. Meski berkali-kali Pak Parman membujuk, namun Ratna tetap pada pendirian. Namun pendirian itu goyah ketika yang datang adalah Pak D-nya Ramin, seorang yang selalu mengirimnya uang setiap bulan. Kakak dari bapaknya itu sengaja menyisihkan seperempat uang hasil panen untuk Ratna, yang mana hasil tersebut diperoleh dari tanah warisan keluarga yang digarap. Pak D. Ramin meminta agar Ratna menemani sang ayah di masa sulitnya, karena tidak ada seorang pun yang mampu membimbing Pak Parman selain Ratna. Meski bingung dengan alasan itu, namun pada akhirnya Ratna terbujuk juga. Dia pun tinggal bersama sang bapak. Setiap kali Ratna bertanya untuk menuntaskan rasa penasaran tentang masuk dari Pak D. Ramin, selalu saja Pak D-nya itu mengalihkan pembicaraan. Dan rasa ingin tahu itu masih terus dipendamnya. Di sisi lain, Ratna melihat perubahan yang sangat pada bapaknya. Pak Parman sangat menyesali sikapnya yang telah mencampakkan Ratna. Dia pun menjadi sangat perhatian dan meminta pada Ratna agar mengajarinya untuk beribadah. Pak Parman minta diajari cara sholat yang selama ini tidaklah pernah dilakukan. Hatinya telah terpanggil untuk kebenaran. Melihat perubahan tersebut tentu membuat Ratna berbahagia. Namun seminggu kemudian cobaan pun datang. Pak Parman mulai jatuh sakit. Duk. Pak Parman berucap lemah. Sejenak kemudian Ratna menghentikan pijitan. Dia menunggu ucapan selanjutnya dari Pak Parman, yang ternyata sudah tidak sabar lagi untuk bersua dengan Pak D. Ramin. Seketika itu juga Ratna keluar ruangan. Setelah menyuruh Yusril untuk menggantikan menunggui, dia pun melangkah mencari Pak D. Ramin, yang ternyata orang yang dicari berada di sudut taman belakang sebuah ruangan. Terlihat Pak D-nya sangat serius ngobrol dengan seorang kakek. Maaf Pak D, Bapak mencari Pak D sejak tadi. Pak D yang masih sangat serius malah menyuruh Ratna untuk duduk membaur. Sepertinya dia paham maksud dari pencarian itu, yang kemudian memperkenalkan kakek di depannya. Namanya Ki Bawono. Semoga Ki Bawono bisa membantu bapakmu nanti, Pak D-nya berucap, yang membuat Ratna bingung. Dia tidak tahu apa maksud dari ucapan Pak D. Ramin, yang kemudian pikirannya kembali pada rasa penasaran yang telah lalu, di mana Pak Ramin mengatakan bahwa hanya dialah yang bisa membimbing Pak Parman. Setelah berpamitan dengan Ki Bawono, Ratna pun melangkah mengikuti Pak D-nya. Sebenarnya ada apa dengan Bapak, Pak D? Tanya Ratna saat berada di sebuah lorong. Pak D. Ramin menghentikan langkah, lalu duduk di kursi panjang. Disuruh Ratna duduk di sisinya. Pak D. Ramin merenung sejenak. Setelah menimbang beberapa menit, dengan berat dia pun berucap, "Aku minta agar kamu dapat berpikir jernih. Ambillah hikmah dari apa yang akan kuceritakan." Ratna mengangguk lesu, dan dengan serius dia mendengar setiap perkataan Pak D. Ramin yang memulai berkisah. Dulu, Pak D. Ramin dan Pak Parman melakukan usaha bersama sebagai pedagang sapi. Tepatnya saat kehamilan anak ketiga, yaitu Ratna. Meski hanya kecil-kecilan, namun usaha tersebut berjalan lancar, sehingga mampu penuhi kebutuhan hidup. Ketika Ratna berusia 4 tahun, usaha tersebut semakin berkembang dan maju pesat.
Bahkan Pak Diramin dan Pak Parman mempunyai kandang cukup besar, yang mana setiap hari melakukan pemotongan bagi para pedagang daging. Dari situlah Pak Diramin mampu membiayai mertua perempuannya berobat rutin setiap 2 minggu. Hingga bertemulah Pak Parman dengan pembeli baru asal Kalimantan. Orang tersebut mengaku sebagai pemasok daging terbesar di wilayah Kalimantan. Disitulah awal perpisahan Pak Diramin dengan adiknya, yang mana Pak Diramin tidak setuju jika harus berbisnis dengan lelaki tersebut, karena sosok itu belumlah dikenal dengan akrab, juga belum tahu benar sepak terjangnya dalam usaha sapi. Berbeda dengan Pak Parman yang langsung kepincut dengan iming-iming hasil yang berlipat. Akhirnya kandang sewaan yang besar itu dibagi menjadi 2. Mereka pun berjalan sendiri-sendiri dalam melakukan usaha. Pak Parman menambah modal dengan meminjam uang ke beberapa koperasi, termasuk beberapa rentenir. Itu dilakukan karena permintaan rekan barunya yang minta menambah porsi dalam pengiriman. Dan karena lancar, maka Pak Parman tergiur untuk menambah barang dagangan. Sementara Pak Diramin mengalami kemacetan setelah keretakan itu. Persaingan baru membuatnya beralih pada pekerjaan lain, dan bertani adalah yang dilakukan. Selain menggarap lahan dari mertuanya, dia juga menggarap lahan warisan keluarganya sendiri. Lahan setengah hektar lebih dari mertuanya dibeli untuk menggantikan biaya pengobatan selama sakit. Waktu berjalan, keuntungan Pak Parman mampu memberikan kebahagiaan tersendiri bagi keluarga. Meski dengan uang hasil pinjaman, dia tetap menunjukkan hartanya pada warga umum. Dan hal buruk pun terjadi. Saking percayanya, di transaksi yang entah keberapa, pengiriman uang dilakukan separuh saja. Pak Parman yang kelabakan masih saja percaya dengan rekan barunya itu. Dia pun tetap mengirim dengan meminjam sapi dagangan kawan-kawannya. Hal buruk pun berkelanjutan dengan tidak ada pembayaran sama sekali. Ketika hendak menagih pembayaran yang keempat kalinya, sang rekan mendadak raib entah kemana. Dalam keadaan bingung, Pak Parman menyempatkan berangkat ke Kalimantan. Dicarinya alamat yang dituju selama ini, namun tidak ada tanda-tanda orang yang dicari. Hatinya terguncang hebat saat dia ditemui salah satu pengumpul sapi di sana. Yang ternyata rekannya itu terkenal sebagai penipu ulung. Dia mencari korbannya dengan berkeliling Pulau Jawa. Pak Parman sendiri entah korban yang keberapa. Pak Parman kembali pulang dengan perasaan hancur. Dia juga harus bertanggung jawab dengan seluruh hutang yang menumpuk. Meski rumah dan berbagai barang berharga lain sudah dijual, namun gunungan hutang seakan tidak berkurang. Keluarganya pun ikut menumpang tinggal di rumah Pak Diramin. Dari situlah Pak Diramin merasa dekat dengan Ratna, keponakan yang merupakan anak bungsu Pak Parman. Sabarlah Pak, pasti ada jalan keluar untuk masalah ini. Istrinya tidak henti memberi dukungan mental. Dalam keadaan setengah putus asa, Pak Parman sering meninggalkan rumah demi menghindari para penagih hutang. Dari hal itu dia pun mulai melakukan kebiasaan menepi. Tempat-tempat wingit menjadi tujuan kepergiannya. Dan di antara sekian tempat yang didatangi, Pantai Ujung Negoro adalah tempat yang membuatnya nyaman, yang mampu membuang kemelut di benaknya. Hingga suatu malam, dalam semadinya Pak Parman didatangi seorang putri nan cantik jelita. Penderitaanmu akan berakhir jika kamu memberikan anak gadismu pada Nyai Poaji, ucap putri tersebut. Kebimbangan pun muncul di hati Pak Parman. Dia belum bisa menerima mimpi yang dianggap suatu kebenaran itu. Namun setiap kali dia bersemedi, sosok putri yang sama selalu muncul dan memberikan jalan keluar tersebut. Dalam keraguan, akhirnya Pak Parman menceritakan kisah itu pada Pak Diramin. Begitu mendengar penuturan sang adik, seketika Pak Diramin menjadi berang. Dia tidak mau ada hal buruk yang menimpa keluarga adiknya. Apalagi jika persekutuan itu dilakukan, maka hukuman yang bakal diterima sangatlah berat. Pak Parman harus menyelesaikan semua di akhirat kelak.
Atas saran dari Pak Deramin, hati Pak Parman tersadar. Dia memutuskan menolak bujukan iblis. Di satu sisi, istri Pak Parman yang secara tidak sengaja mendengar percakapan tersebut menjadi gelisah. Di hati kecilnya meyakini bahwa sang suami bakal terbujuk rayuan setan, karena dia tahu persis sifat dan perangai sang suami. Seiring dengan berjalannya waktu, yang datang ke rumah Pak Parman untuk menagih hutang kian banyak. Karena tidak kuat menahan derita berkepanjangan, diam-diam Pak Parman mendatangi tempat semedi Pantai Ujung Negoro, di mana dulu dia bertemu dengan penguasa kegelapan di sana, dan terjadilah persekutuan gaib antara manusia yang lemah imannya dengan iblis. Pak Parman mencari jalan keluar agar tidak dicurigai warga maupun kakaknya. Dia pun minta izin pada sang kakak untuk bekerja di kota, di mana ada seorang kawan yang memintanya mengurusi sebuah showroom jual beli motor bekas. Meski itu hanya akal-akalan saja, namun Pak Parman belajar akan pekerjaan yang disampaikan. Dan saat putri pertamanya meninggal dunia tanpa sebab, beberapa minggu kemudian disusul dengan bertambahnya pundi-pundi kekayaan. Bahkan Pak Parman mampu melunasi hutang-hutangnya dalam hitungan bulan saja. Pak Deramin yang merasa curiga belum bisa berbuat banyak. Sampai di situ, Pak Deramin belum bertanya apapun. Mungkin kematian itu memang sudah menjadi takdir. Dan rasa aneh itu muncul kembali saat putri keduanya yang beranjak dewasa juga meninggal tanpa sebab. Yang sesudahnya, Pak Parman memiliki harta kekayaannya semakin berlimpah. Dia mampu membeli lahan dan membangun rumah mewah, juga mendirikan 2 showroom sekaligus dengan barang dagangan yang banyak. Atas desakan dari Pak Deramin, Pak Parman akhirnya menceritakan persekutuan yang telah dilakoni. Mas, saat itu aku sudah tidak kuat menanggung beban hidup, dan segala akibatnya akan kutanggung sendiri, ucapnya. Pak Deramin tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya menyayangkan keburukan yang telah dilakoni adiknya. Bahkan dengan tega telah menumbalkan 2 anak kandung, yang menurut cerita, keduanya dipekerjakan di istana Nyai Pohaji. Diyakini tepatnya di sekitar pohon terembesi yang berada di sudut Pantai Ujung Negoro. Itulah keadaan bapak kamu yang sebenarnya, Ratna. Pak Deramin mengakhiri ceritanya. Penuturan itu membuat Ratna bergidik. Dia tidak bisa menyangka jika sang bapak nekat melakukan hal itu. Tubuhnya langsung lemas, air matanya mulai menetes membasahi pipi. Semua sudah terjadi. Yang terpenting, kita harus mencari jalan agar bapak kamu tidak tersiksa, ucap Pak Deramin sebelum menuju ruangan. Setelah mempersiapkan segala sesuatu, berangkatlah Pak Deramin bersama Ki Bawono. Ratna hanya menatap dengan doa mengiringi. Melalui Ki Bawono, diputuskan kalau malam ini akan melakukan pengusiran terhadap sosok Nyai Pohaji. Sosok yang menurut Ki Bawono adalah seorang iblis yang berwujud warenta. Dan agar selalu menjadi awet muda, maka selalu menyantap darah perawan di waktu purnama di bulan tertentu. Dari pertukaran harta itulah didapat darah segar seorang gadis. Berhentilah Pak Deramin dan Ki Bawono di pojok pohon terembesi yang tumbuh subur. Tampak pula ilalang tumbuh liar di sana. Dan segera Ki Bawono membaca mantra pemanggilan arwah. Seketika angin kencang datang, dibarengi dengan suara tawa seorang nenek renta yang sangat menakutkan. Beberapa saat setelah angin berhenti, muncul asap putih yang kian menebal dari pojok pohon terembesi. Itu merupakan tanda kemunculan Nyai Pohaji. Kau telah ikut campur urusanku. Sebelum terjadi pertarungan, Pak Deramin menyiramkan serbuk sesuai perintah Ki Bawono. Seketika terdengar jerit kesakitan sangat mencekam, yang langsung disusul dengan menyiramkan air bunga yang sudah dimantrai.
Seketika itu, asap kembali mengumpul pekat. Suara teriakan Nyai Po Haji menggema diikuti angin yang sangat kencang. Setelah dirasa cukup, Ki Bawono dan Pak Deramin kembali ke rumah sakit untuk menengok keadaan Pak Parman. Ternyata Tuhan telah mendengarkan taubat yang diucap hambanya. Terlihat keadaan Pak Parman semakin membaik. Rasa syukur pun terucap tiada henti. 7 hari setelah kejadian tersebut, pohon termesi tumbang tanpa sebab. Konon, Nyai Po Haji telah berpindah dan membangun istana yang baru. Yang sampai sekarang hanya segelintir orang saja yang tahu di mana tepatnya harus menemui sosok tersebut. Dan tetap saja, persekutuan itu ada dengan bertujuan pada kekayaan. Bersama Ratna dan suaminya, Pak Parman terduduk di tepian pantai. Tampak sangat ramai suasana pantai ujung negoro yang telah dibuka untuk umum. Para peziarah ke makam Syekh Maghribi cukup banyak di hari itu, termasuk para pengunjung Gua Aswatama. Sedangkan Pak Parman hanya berdiri memandang jauh ke satu lokasi. Di sanalah dulu dia terjerumus dalam kesesatan, dan semoga hal itu tidak terulang lagi. Dia datang karena beberapa hari ini bermimpi tentang tempat tersebut, yang mana di dalam mimpi dia harus mengembalikan sebuah benda dari Nyai Po Haji, yaitu selendang sutra, yang pada waktu itu selalu menjadi alat penutup uang yang datang mengalir. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.